Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Investment Spesialis PT Mira Aset Sekuritas Indonesia. Nah, hari ini hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan review mengenai saham Friend ya. Nah, kita tahu saham Friend ini sudah beberapa pekan mengalami downtrend dan beberapa hari terakhir kita lihat sudah sideways ya. Jadi kalau kita lihat downtrendnya sudah mulai meredah. Kalau kita lihat grafiknya cenderung sideways ya. Oke ya, sebelum kita masuk ke Friend, saya akan review mengenai IHSG terlebih dahulu. Jadi sore hari ini tadi IHSG ditutup di 6.883, turun 30 poin, minus 0,44%. Jadi kalau kita lihat sepanjang perdagangan hari ini memang IHSG tertekan terus ya. Jadi sempat tadi turun 50 poin lebih. Ya, karena memang kalau kita lihat besok hari Kamis ini juga hari libur, terus hari kecepit lah istilahnya. Jadi investor cenderung melakukan aksi profit taking ya. Oke, seperti biasa teman-teman langsung aja masuk ke aplikasi Neo Hots Mobile, kemudian login, terus kita akan masuk ke indeks chart ya. Nah, ini di tampilan layar saya sudah ada grafik teknikalnya composite atau IHSG. Jadi kalau kita lihat IHSG ini sebetulnya berada di trendline MA5 ya. Jadi masih on track, masih di MA5. Nah, kalau kita lihat ini sudah ngos-ngosan untuk naik IHSG ini. Ya, jadi terlihat sudah mulai sideways di range sempit antara 6.900 sampai 6.850 ya. Nah, kalau dilihat dari MACD-nya posisinya masih warna biru atau histogramnya masih negatif. Tapi kalau dilihat sudah mulai menyempit, dan apabila nanti MACD-nya sudah golden cross atau garis hijau menekuk ke atas dengan garis biru, dan nanti histogramnya jadi positif warna merah, nah itu biasanya pertanda IHSG sudah mulai bullish. Namun tidak semudah itu teman-teman. Kalau kita lihat banyaknya sentimen dari global, termasuk Amerika masih dibayang-bayangi dengan Fed rate, kemudian di negara-negara Rusia Ukraina masih dibayangi dengan perang yang belum selesai, terus harga minyak dunia yang terus meningkat, terus naiknya beberapa harga komoditas yang menyebabkan inflasi yang tinggi ya di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang. Ini mempengaruhi sentimen global ya, terutama di market kita. Terus kalau dilihat ini nanti sebetulnya IHSG ini patokannya di sekitar 6.850-an ya. Jadi kalau semisal nanti IHSG bergerak range turun di bawah MA5, tepatnya di sekitar 6.800 di support terdekatnya, nah ini akan berpeluang turun kembali di sekitar 6.600 sampai 6.700. Jadi mungkin teman-teman juga perlu waspada ya, karena ini IHSG ini belum bottom ya kalau saya lihat. Nah, alasan berikutnya kita lihat weekly chartnya IHSG ya. Nah, kita pilih centang MA, kemudian volume, MACD. Nah, ini kalau kita lihat weekly chartnya IHSG, MACD-nya masih berwarna biru atau histogramnya masih negatif ya. Ini juga semakin lembahnya semakin tajam turun ke bawah. Ini menandakan fase distribusinya belum selesai dan semakin turun ke bawah. Nah, kalau histogramnya positif warna merah semakin lebar ke atas, ini menandakan sinyal bullishnya kuat atau dominan. Nah, ini yang menyebabkan IHSG masih
cenderung sideways dan mungkin lebih ke bearish ya. Jadi masih belum kembali ke uptrend lagi. Namun secara jangka panjang memang untuk weekly chartnya dia masih uptrend. Oke ya, itu mengenai review IHSG. Terus kita langsung ke grafiknya friend ya. Kita masukin indikator MA, kemudian volume, kemudian MACD, terus kemudian stochastic slope. Nah, kalau dilihat chartnya memang friend ini secara weekly dia ini ya semenjak turun dari harga tertingginya tahun lalu di 170, itu tepatnya di bulan Agustus. Saham friend ini downtrend terus, turun terus ya. Nah, terus sampai akhirnya sekarang bertengger di 78 ya sahamnya. Nah, di harga sekarang 78 ini sebetulnya mulai menarik ya. Kenapa saya bilang mulai menarik? Karena kalau dilihat MACD-nya dia sudah mulai menyempit atau mengecil histogramnya. Nah, ini nanti kalau dia berhasil golden cross dan membentuk histogram positif warna merah dan melebar, otomatis ini berpotensi untuk uptrend kembali secara jangka pendek ya. Nah, kalau kita lihat harga terendahnya support kuatnya di sekitar 68 ya ini ya. Ini terjadi di bulan Maret tanggal 25 kemarin. Terus support kuat yang kedua di sekitar 71. Nah, kemudian di 71 ini ada perlawanan. Ada perlawanan yang kuat di sini. Terus kemudian kalau dilihat 3-4 hari terakhir ini dia harga sahamnya stagnan di sekitar ini ya, sideways di sekitar support 76 ya. Jadi sini ada tanggal 20 di 76. Kemudian tanggal 23 dia low-nya juga 76. Di tanggal 24 low-nya juga di 76. Kemudian hari ini dia mencoba ngetes jebol resist ya. Ini resistnya di 80 ya. Nah, ini coba main di level psikologis 80. Sempat high di 81 namun gagal. Akhirnya turun kembali. Nah, ini masih belum selesai ya, ini masih nyoba ngetes market makernya. Nah, terus kalau dilihat dari sisi Broksum, nah kita lihat dari sisi Broksum sebetulnya menarik juga. Nah, ini kalau dilihat ada broker AI atau OB Kian Sekuritas, dia akumulasi sekitar 1 juta lot hari ini. Ini dia net buy ya. Kemudian yang jual memang MG seperti biasa. Kalau MG kita lihat dia tiktokan. Kemudian ada YP, SI, DR. Nah, ini rata-rata jual. Nah, yang nampung barangnya mereka adalah AI. Nah, AI ini kalau di total dari tanggal 13 itu udah akumulasi total 3 juta lot ya. Sama YU itu kalau nggak salah 3 juta lot. Nah, ini menarik mereka akumulasi terus. Nah, ini biasanya kalau ada akumulasi gede-gedean kayak gini, sahamnya mau dikerek naik. Ya, untuk targetnya terdekat ini friend di sekitar 89 ya. Ini resist kuatnya di sekitar 89 di sini. Nah, ini kalau misalnya nanti friend sepekan ke depan dia bisa berhasil nembus di level psikologis 80, maka target berikutnya di 89. Itu ya. Nah, mungkin teman-teman bisa cicil bertahap dulu saham ini. Dan semuanya ini adalah disclaimer on ya. Jadi ini cuma review belaka, bukan sebuah ajakan beli, tapi sebuah pertimbangan investasi teman-teman. Oke ya, mungkin segitu dulu mengenai review saham friend hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching. See you next time video.